kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan pada kami tubuh yang sehat, secara jasmani dan rohani. Kami rindu beribadah kepadamu, datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya pada pagi hari ini dalam ibadah kami, Tuhan melawat kami, memberkati kami, dan kami boleh disiapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu datang kepadamu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh berada di tempat ini. Hari ini kita boleh memperingati Hari Palem. 2000 tahun yang lalu Tuhan dielukan. Semua orang berkata Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita menyembah Dia, Allah Raja yang sebenarnya, Allah yang rela mati bagi kita. Mari kita angkat pujian, kita siapkan hati kita, tinggikan Dia. Hosana, Hosana.
Engkau boleh hadir dalam hidup setiap kami. Engkau tidak saja hadir Tuhan, datang ke dunia ini. Engkau mau serupa seperti kami Tuhan. Engkau mau dihujat, Engkau mau dicaci maki, Engkau mau dipermalukan Tuhan, hanya untuk datang dan hadir untuk kami, untuk menebus setiap kami di tempat ini. Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau adalah Raja kami, Allah yang patut, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Saat ini kami datang Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Di tengah pandemik yang terjadi selama ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu di tempat ini untuk boleh beribadah secara onsite di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan dalam keadaan apapun. Saat ini kami datang dan kerendahan hati kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan, selidiki setiap kami Tuhan, baik yang melayani Engkau maupun jemaat di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Kau tahu Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, baik pikiran, perbuatan, perkataan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Biar kami boleh dilayakan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan pulang dengan bawa sukacita, membawa damai, membawa berkat yang berasal daripada Engkau ya Tuhan, melalui firman yang akan dibagikan. Tuhan, urapi setiap kami yang melayani, letakkan kami di belakang salib-Mu, biar nama-Mu saja dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong rawat, Tuhan tolong sembuhkan. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan untuk bisa melewati semuanya. Jika ada yang kehilangan sanak saudara Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berikan mereka juga penghiburan, kekuatan ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan. Mungkin kami kehilangan pekerjaan, mungkin kami kehilangan banyak uang ya Tuhan. Karena sesuatu Tuhan, kami mohon, kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Hadirlah di tempat ini, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita puji Dia, karena Dia Allah yang layak disembah. Mari kita angkat pujian, mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. Kita bersyukur karena hari yang Tuhan berikan. Hari yang telah dijadikan, mari kita
siapkan hati kita untuk menerima firman ini. Saya percaya tidak ada satupun di tempat ini juga yang ada di rumah tidak memiliki masalah. Betul? Betul. Tapi kita perlu yakin dan percaya bahwa setiap perkara yang kita hadapi, setiap masalah yang kita alami, Tuhan punya rencana. Amin. Mari kita jangan menyerah, tapi tetap berserah kepada Allah. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Mari kita akan angkat pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu sesuai dengan pujian yang kami baru saja nyanyikan bersama-sama ya Tuhan, bahwa kami bertekad untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah pendidikan, studi, pergaulan dengan teman-teman, apakah itu masalah pekerjaan, usaha, apapun Tuhan, yang saat ini memang tidak mudah. Namun kami bersyukur
bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami tahu bahwa Tuhan ada di sana. Bahwa Tuhan ikut bersama-sama mengalaminya dengan kami. Bukan hanya ikut mengalami, namun Tuhan juga yang memberikan kepada kami jalan keluar, jalan kelepasan, jalan kemenangan, jalan kesembuhan. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Sekali lagi ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk jadi orang-orang Kristen yang teguh, yang tegar, yang tidak mudah menyerah, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari Bapa, silakan Engkau berbicara di tengah-tengah kami pagi hari ini, mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu, supaya dia boleh menjadi saluran berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Betul, tidak mudah menyerah. Coba lihat kiri kanannya, tampang-tampang mudah menyerah atau bukan? Bilang sama kiri kanannya, jangan cengeng, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah jangan mudah menyerah. Saya ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-30. Ya, jangan mudah menyerah. Kita juga punya Bilangan 14, 22 sampai 24. Tapi saya akan ambil ayat pasnya dulu. Bilangan 13, ayat 30. Pagi hari ini kita mau belajar dari dua tokoh istimewa di dalam Alkitab. Bagaimana mereka menghadapi pergumulan, tapi tidak mudah menyerah. Nah, itu yang kita mau belajar, ya. Bilangan 13 ayat 30 berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini dikatakan oleh Kaleb ketika dia masih usia 40 tahun. Dan ketika dia baru saja selesai bersama-sama dengan Yosua dan 10 pengintai yang lain mengintai Kanaan. Mereka baru saja melihat itu. Dan 10 orang pesimistis. 10 orang berkata, jangan maju, jangan masuk, berbahaya. Memang hasilnya bagus, memang tanahnya subur, tapi orang-orangnya menyeramkan. Orang-orangnya makan orang. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita menghadapi situasi semacam ini? Di kantor, di tempat kita studi, di tempat usaha kita, bahkan di gereja kita. Ketika saudara menghadapi tantangan, mayoritas yang lebih banyak berkata, jangan, susah, sekarang lagi pandemi, jangan coba usaha macam-macam. Semua orang lagi sulit. Berita di mana-mana orang mengalami kesulitan. Perusahaan bangkrut banyak. Perusahaan yang lagi berjuang setengah mati banyak. Apa sikap kita ketika itu? Kita belajar dari seorang yang namanya Kaleb. Dia bilang, dia menenteramkan hati. Yang diserang oleh iblis itu selalu masalah hati, masalah pikiran.
Dia akan membuat kita ragu-ragu. Dia akan membuat kita bimbang. Dia akan membuat kita takut. Dan ini yang dilakukan oleh Kaleb. Dia mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Supaya apa? Dia bilang, tidak. Kita pasti maju. Ada beberapa hal yang kita mau belajar Bapak Ibu sekalian pagi hari ini dari ayat ini. Yang pertama, untuk tidak mudah menyerah. Itu kita perlu satu tadi yang saya sudah singgung. Yang pertama adalah berbicara tentang hati yang tenang dan iman yang teguh. Menghadapi situasi pandemi saat ini, saudara, itu perlu ketenangan hati. Itu perlu iman yang teguh kepada Tuhan. Kita perlu bangun iman kita kepada Dia. Kita perlu percaya kepada Dia bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada Tuhan yang menyertai. Memang secara fakta kita melihat banyak orang di kiri kanan kita, bahkan kita sendiri sedang mengalami pergumulan. Tapi apakah kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menolong? Bapak Ibu saudara, kalau saya ngomong begini bukan berarti saya nggak mengalami. Saya pun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saya bisnisnya direct selling. Bayangin, hampir 2 tahun nggak bisa ketemu orang. Produk saya nggak ada yang dijual di toko. Jadi dijualnya harus door to door, ketemu ibu-ibu. Karena ini berarti ibu-ibu banyak kan. Pakaian dalam pun harus jualnya mesti diukur. Mesti ngukur orang. Orang yang diukur nggak mau, yang ngukur takut. Saya punya tim marketing mesti keluar. Tapi ditolak. Tiap kali dikirim. Nggak boleh. Saya mau ngirim juga saya takut. Kalau mereka kenapa-napa gimana? 1,5 hampir 2 tahun. Produksi terjun bebas, bukan terjun payung. Kalau terjun payung masih enak, ada yang digantungin kan, nggak akan jatuh kita. Ini terjunnya bebas, nggak ada payungnya lagi. Tapi masihkah kita berani percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan menolong kita? Masihkah kita bisa menguatkan iman kita, meneguhkan, menguatkan teman-teman? Saya perlu menenteramkan hati partner saya, perlu menenteramkan hati karyawan, perlu menenteramkan hati para sales force. Dan ini yang dilakukan oleh Kaleb. Dia katakan, tidak, kita tetap maju. Itu yang kedua, dia katakan apa? Harus tetap punya semangat. Jangan kehilangan semangat. Sekalipun kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, semangatmu nggak boleh padam. Ketika semangatmu untuk berjuang, ketika semangatmu untuk berusaha padam, maka engkau tidak punya harapan dalam hidup. Tetap miliki gairah, tetap miliki semangat. Bahkan minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita kreativitas, kekuatan baru. Justru saudara, kesulitan, kesukaran itu yang akan membuat kita jadi pintar, membuat kita jadi kreatif. Yang ketiga, dikatakan tindakan yang nyata untuk melangkah. Jadi Kaleb bukan cuma ngomong, tetapi dia melangkah, dia bergerak, dia ajak, ayo kita tetap maju. Dan akhirnya memang mereka maju. Jadi 3 hal ini penting. Kuatkan hati, kuatkan iman, teguhkan semangatmu, dan tetap melangkah maju. Tetap lakukan apa yang bisa dilakukan. Puji Tuhan, dalam melewati kesulitan, kesukaran, pelan-pelan kita mulai bangkit lagi. Perlu proses. Kita juga dulu maju pakai proses. Nah, kita mau bangkit juga perlu pakai proses, termasuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang masih takut untuk onsite, masih ada banyak jemaat saya yang pakai online.
sepanjang 2 tahun belum pernah datang onsite. Ada. Masih takut. Gak masalah. Gak berdosa online. Yang salah kalau online tapi sambil tidak serius. Gak apa-apa saudara online tapi serius. Sungguh-sungguh. Bagi yang ada di rumah hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun engkau ibadah di rumah, pakai pakaian yang rapi, ikut ibadah serius, jangan terganggu dengan yang lain-lain. Ibadah online itu gangguannya banyak. Onsite aja banyak, apalagi online. Jujur di hadapan Tuhan. Kau nyamankah terus-terusan online? Hari ini sudah waktunya kita mulai onsite kembali. Pemerintah sudah mulai melepas tahun ini. Boleh mudik. Saya cukup kaget baca di koran kemarin. Diperkirakan orang yang akan mudik 85 juta. Kenapa? Karena udah bosan di rumah. Kita berdoa supaya tidak terjadi gelombang yang besar setelah pulang mudik. Itu yang akan diantisipasi. Tapi orang punya semangat mudik. Jangan cuma semangat mudiknya doang, semangat kerjanya lagi, semangat melayani lagi, semangat beribadah lagi, semangat bekerja lagi. Yang berikut sekalian, komitmen pada visi dalam waktu yang cukup panjang. Sekalipun kita menghadapi kesulitan, kesukaran, pandemi dan sebagainya, tapi tetap konsisten memandang ke depan kepada visi yang Tuhan beri. Belajar dari Kaleb dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11 berbicara begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Coba lihat kiri kanannya, ada yang udah umur 85 belum? Ada yang udah umur 85? Bilang kiri kanannya kalau belum, nggak boleh eleh sama Kaleb, bilang. Lalu berapa umurmu? Kaleb 85. Dia tetap konsisten dan komitmen terhadap apa yang dia imani oleh Tuhan. Jangan loyo pelayananmu. ఇప్పుడు వికలాంగ బాలుర 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
pertandingan hidupnya. Apakah kita tetap masih bisa punya kepedulian dengan mereka? Membangun kembali semangat, menguatkan, meneguhkan, menyemangati mereka untuk kembali berjuang. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh lain. Tadi pemimpin pujian sudah menyinggung dengan lagu pertama. Ini adalah hari Minggu Palem. Saudara-saudara kita Katolik, kalau saudara lihat gereja mereka lewat, jemaat bawa daun palem. Mereka merayakan hari Minggu Palem, di mana pada waktu itu bangsa Israel menarakan Hosana, Hosana bagi dia. Mereka memuja-muja, mengulung-ulungkan Yesus yang masuk ke Yerusalem, membuka baju mereka menjadi alas lewat keledai. Mereka begitu semangat. Tapi beberapa hari kemudian mereka mulai merayakan hari raya, hari Rabu Abu. Mereka mulai merayakan hari Kamis Putih. Bagaimana mereka yang tadi bersorak Hosana, Hosana bagi dia yang datang sebagai raja, sekarang mereka berteriak pada hari Jumat, salibkan dia, salibkan dia. Kita sedang dalam minggu penderitaan Yesus hari ini. Dimulai dari Hosana. Mungkin dalam hidup kita pernah mengalami juga proses-proses, fase-fase seperti Tuhan Yesus diagungkan, dihormati, dipuji, dipuja. Tapi nggak lama langsung dihina, nggak lama langsung disiksa, bahkan disalibkan. Bagaimana sikap Yesus? Bagaimana sikap dia yang tidak mudah menyerah? Matius pasal 26 ayat 38 sampai dengan ayat ini yang ke-44. Lalu katanya kepada mereka, ini peristiwa di Taman Getsemani. Jumat, nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Tapi sebelum masuk Jumat Agung ini detik-detik di mana Yesus bergumul di Taman Getsemani supaya dia tidak menyerah naik ke atas kayu salib. Dia tahu semua itu dan dia bergumul. Dia katakan begini, lalu katanya kepada mereka, pada murid-murid, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Pernahkah kau mengalami kesedihan sampai kau mau mati? Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Teladan Yesus
yang taat sampai akhir. Dia tidak menyerah kepada penderitaan. Bapak Ibu tahukah bahwa Yesus mengerti siksaan apa yang harus dihadapi. Itu sebabnya dia bergumul, dia berdoa, dia ajak murid-muridnya, dukung aku, sokong aku. Ini menggambarkan ketika Yesus sebagai seorang manusia, dia butuh teman. Dia butuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin teman komselmu, mungkin orang tuamu, mungkin adik kakakmu. Ketika engkau dalam satu situasi yang sulit dan berat, kita masih bersyukur kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Penderitaan model apa yang akan kita hadapi. Tapi Yesus tahu, sebentar lagi siksaan fisik yang begitu besar, siksaan fisik yang maha dahsyat, dia lihat di depan matanya. Sebabnya dia berdoa sambil meneteskan penuh yang seperti darah. Itu tingkat stres yang sangat tinggi. Dia tahu apa lagi? Dia tahu yang paling dia takutkan bukan yang penderitaan fisik, tapi dia tahu sebentar lagi ketika dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib, dia ditinggalkan oleh Allah Bapa. Itu yang paling mengerikan buat dia. Ketika Allah Bapa harus meninggalkan dia dalam waktu beberapa waktu ketika dia ada di atas kayu salib. Dan itu peperangan yang maha dahsyat dengan iblis. Bagaimana dia mengalahkan kuasa iblis, memenangkan saudara dan saya, supaya engkau diselamatkan di dalam Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat sedikit bagaimana suasana ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani. Pernahkah engkau bergumul seperti itu ketika engkau menghadapi kesulitan, kesukaran? Buat pribadimu, buat keluargamu, buat gerejamu. Dan kita coba hayati. Saya ingin sebelum nanti kita merayakan Jumat Agung, coba kita alami, kita rasakan gimana sih Yesus ketika di Taman Getsemani. Ini satu film yang cukup bagus. Kita lihat klipnya sebentar. Sinä otia pui. Kuma. Bezrati. Shapreni mereshetar she. Tomanu alai. Saya nafsi Adonai. Prakasiti. Ptakti. Apa? Kulit kehu. Henkahel. Kostige edemning. Geen lakjes van. Nee, hoe heet die lakjes van?
Eva. تقول مثمار ميشا. تبتنا. تمور. تعالوا. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita sejenak membayangkan apa yang terjadi Taman Getsemani ketika Yesus mengajak murid-muridnya, bahkan orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang sangat spesial, yang dia tadinya harapkan bisa menolong dia, yang tadinya dia harapkan bisa menguatkan dia, tapi mereka tidur. Pernahkah engkau mengalami situasi-situasi semacam ini? Ketika engkau di dalam pergumulan, kau mengharapkan orang-orang membantumu, orang-orang memperhatikanmu, tapi kau kecewa karena mereka tidak peduli dengan engkau. Mungkin orang terdekatmu, tapi apakah itu membuat Yesus menyerah? No. Dia tetap bergumul soal diri dia tentu. Dia tidak mudah menyerah. Biarlah kalau nanti kita sebentar merayakan Jumat Agung di hari Jumat nanti, ketika kau pegang roti dan anggur bercampur kudus, ingat bahwa Tuhanmu Yesus Kristus pernah mengalami penderitaan yang begitu hebat, namun dia tetap teguh tidak meninggalkan Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kau mau tetap teguh dan tidak mudah menyerah, bagaimana imanmu hari ini dengan Tuhan? Dalam 1 minggu ini kita ke depan, sampai Jumat Agung, dan puncaknya kita merayakan Paskah, kita akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dia. Saya berharap tahun ini menjadi Paskah yang berbeda buat saudara dan saya. Jangan menyerah. Kesulitan, persoalan, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, ingat, ada Yesus yang jauh menderita daripada engkau. Dan Yesus yang pernah mengalami itu, Yesus itulah yang akan menemani engkau. Yesus itulah yang akan memberi kekuatan kepadamu. Karena tanpa Dia memberi kekuatan kepadamu, engkau tidak akan kuat. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari kita evaluasi kekristenan kita hari ini. Masihkah kita berjaga-jaga? Masihkah kita berdoa? Atau kita sedang lengah hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, renungan singkat pagi hari ini sangat terbatas sampai bisa sampaikan. Namun Hamba mohon Roh Kudus berbicara lebih dalam kepada setiap anak-Mu yang hadir di ruangan ini, tetapi juga yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh belajar dari 2 tokoh yang istimewa pagi hari ini, Kaleb bin Yefune, yang tidak mudah menyerah karena dia memegang janji firman Tuhan. Dia tetap gigih memegang komitmen secara konsisten kepada Tuhan. Dan dia tahu
bahwa Allah yang menyertainya adalah Allah yang maha dahsyat dan maha hebat. Terima kasih buat teladan Yesus Kristus yang adalah anak Allah sendiri, namun sikapnya tidak cengeng dalam hidup ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi Engkau tahu. Secara rinci Engkau melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi menimpa hidupmu. Ada satu penderitaan fisik yang maha dahsyat. Bahkan ketika Allah Bapa meninggalkan dia, itu yang membuat dia stres berat. Tuhan, kami tidak seperti Yesus. Kami tidak seperti Kaleb. Mungkin persoalan kami tidak seberapa dibandingkan yang Engkau alami. Namun, seringkali kami begitu rapuh. Kami tidak konsisten dan tidak komitmen lagi terhadap iman kami. Sebentar kalau kami pulang dan kami mulai menjalani hal-hal kami, memasuki minggu sengsara Kristus, biarlah kiranya itu menguatkan, meneguhkan kami, bahkan semakin membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Engkau melakukan semua itu supaya kami kuat, supaya kami teguh. Dan Engkau mau berbicara kepada kami pagi hari ini. Apapun yang sedang Engkau alami hari ini, seberat dan sesulit apapun, aku sudah mengalaminya. Oleh karena itu, kuatkan, teguhkan hatimu, karena aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih buat janji-Mu, Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Kami pulang membawa kekuatan baru. Kami pulang membawa pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua dan menguatkan kita. Terima kasih buat Bapak Paulus Mulyadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga bagi tim pemuji, pemusik yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Pada hari ini juga saya bersyukur oleh karena Ibu Lucia yang hadir di tengah-tengah kita sudah kurang lebih 2 tahun, baru pertama kali hadir on-site. Selamat datang Bu, Tuhan memberkati Ibu Lucia. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu ini ada beberapa pengumuman. Seperti biasa pada hari Jumat pagi ada doa pagi melalui Zoom jam 6 ya. Hari Rabu tanggal 13 April jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan juga ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April jam 9 pagi di tempat ini. Dan juga disertai perjamuan kudus
yang akan dilayani oleh Bapak Nandang dan Bapak Yan. Pada hari Minggu kita akan merayakan Hari Paskah, Hari Kemenangan. Di tempat ini jam 9 pagi akan dilayani oleh saya sendiri. Terima kasih buat kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bersama memberikan persembahan. Saya nanti minta Ibu Ayin dan Ibu Grace untuk memungut persembahan. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh mengingat betapa penderitaan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, dan penderitaan kami hanya sedikit, tidak seberapa dibanding dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh tidak menyerah, tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tetapi boleh tetap bersemangat menghadapi kehidupan kami ke depan. Bersama dengan Tuhan, kami dapat melewatinya dengan baik. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama tutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pandemi ini juga mengajarkan kepada kami banyak hal. Mungkin kesulitan, tantangan, dan juga problema yang muncul. Tetapi pandemi juga mengajarkan kepada kami untuk terus bertahan, tidak menyerah. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah pandemi ini mengajarkan kepada kami untuk kami boleh ibadah dengan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami boleh melayani lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja, hidup di dalam keluarga lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh melakukannya dengan percaya, beriman, dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu adalah satu berkat yang besar, supaya kehidupan kami semakin kuat, keluarga kami semakin kuat, pelayanan kami juga semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan.
Berkati juga di dalam minggu ini kami bersama akan memperingati Jumat Agung, Hari Kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan juga pada hari Minggu depan kami akan merayakan kemenangan pada hari Paskah. Biarlah kiranya pada minggu ini kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami boleh diberkati melalui ibadah-ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi situasi keamanan dan sosial ekonomi negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu oleh karena keadaan bahan pokok yang naik dan juga beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan, kami berdoa supaya keadaan negara kami boleh tetap aman terjaga. Kami berdoa supaya apabila ada demo-demo oleh para mahasiswa, Tuhan juga menjaga tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Tuhan, tolong supaya semuanya boleh belajar menahan diri dan boleh bersama-sama saling menjaga, saling toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala doa, ucapan syukur kami kepada-Mu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari katakan, ku tak